Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah azan terakhir Bilal bin Rabah dan kesedihan setelah wafatnya Rasulullah. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Bilal bin Rabah adalah seorang lelaki berkulit hitam, kurus, tinggi jangkung, berambut lebat, dan bercambang tipis. Ia merupakan seorang budak dari Habasyah milik beberapa orang dari Bani Jumah di Mekah. Bilal bin Rabah sering mendengar Umayyah membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga mengeluarkan kata-kata buruk yang penuh kebencian. Melalui pembicaraan mereka yang keras penuh kecaman itu, Bilal bin Rabah menangkap pengakuan mereka akan kemuliaan, kejujuran, dan amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah kagum dan penasaran terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Bilal bin Rabah melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendengar suaranya di dalam relung jiwanya yang bersih. Ia pun bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Kabar keislaman Bilal terdengar hingga ke telinga majikannya dari Bani Jumah. Majikan Bilal merasa bahwa keislaman Bilal merendahkan kehormatan mereka semua. Mereka menyiksa Bilal dengan membaringkannya dalam keadaan telanjang di atas bara api agar ia melepaskan agamanya. Namun Bilal menolak keluar dari Islam dan tetap teguh menerima berbagai siksaan. Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang kejam berulang setiap hari, hingga beberapa algojo kasihan kepada Bilal. Hingga pada akhirnya, Bilal pun dilepas dengan syarat agar ia menyebut nama-nama Tuhan mereka dengan sebutan yang baik. Bilal pun tetap menolak untuk mengucapkannya. Alih-alih mengucapkannya, Bilal menggantinya dengan senandung abadi yang ia ulang-ulang, Ahad. Ahad. Ketidakmauan Bilal menyebut Tuhan mereka menyebabkan Bilal mendapatkan siksaan yang tiada henti. Saat Bilal sedang disiksa, Abu Bakar As-Siddiq datang dan menawarkan harga pemerdekaan Bilal. Setelah menemukan kesepakatan, Bilal pun dijual kepada Abu Bakar As-Siddiq dan segera memerdekakannya saat itu juga. Abu Bakar kemudian membawa Bilal menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyampaikan kabar gembira tentang kemerdekaan Bilal. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah ke Madinah dan menetap di sana, beliau mensyariatkan azan sebelum sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilihnya menjadi muazin Islam pertama dengan suara yang merdu dan indah. Perang Badar pun pecah. Pasukan Quraisy datang menyerang Madinah, dan Bilal berjuang dengan keras. Di tengah pertempuran yang hebat, Bilal melihat Umayyah yang pernah menyiksa tubuhnya. Sekelompok kaum muslimin mengepung Umayyah dan putranya. Umayyah pun meninggal karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Tibalah saatnya Mekah ditaklukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sambil bersyukur dan mengumandangkan takbir dengan puluhan ribu kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke atas masjid dan mengumandangkan azan. Bilal pun melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seluruh masyarakat pun terkejut dan terpukau dengan suara azan Bilal. Beberapa saat kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Urusan kaum muslimin dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata dengan air mata yang berlinang, "Sungguh aku tidak akan lagi mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Singkat cerita, Bilal bin Rabah bertekad untuk berjuang di jalan Islam. Suaranya yang merdu, lembut,
dan menyentuh itu tidak lagi mengumandangkan azan seperti biasa. Sebab, ketika ia mengucap kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia akan sedih karena ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan terakhir yang ia kumandangkan adalah ketika Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Syam. Ketika itu, kaum muslimin meminta Umar agar membujuk Bilal untuk mengumandangkan azan bagi mereka. Amirul Mukminin Umar pun memanggil Bilal ketika waktu salat tiba. Umar berharap kepada Bilal agar dirinya mau mengumandangkan azan. Hingga pada akhirnya, Bilal bin Rabah naik ke menara dan segera mengumandangkan azan. Para sahabat dan orang-orang yang mendengar suara azan Bilal pun menangis. Umar adalah orang yang paling keras tangisannya di antara mereka. Bilal wafat di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sejarawan memiliki perbedaan pendapat mengenai wafatnya Bilal bin Rabah. Sebagian mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Sagir. Sebagian lain mengatakan bahwa Bilal bin Rabah wafat di Hal Aleppo dan dimakamkan di Bab al-Arba'in. Bilal bin Rabah wafat tanpa meninggalkan keturunan seorang pun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.